Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV dan ikhwatal kiram yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, ya, baik itu di Zoom atau YouTube dan yang lainnya, ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu ma la yas'u atfalul muslimina jahlahu, ya, perkara-perkara yang wajib atau harus diketahui oleh seorang, oleh anak-anak kaum muslimin. Nah, baik, di kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu di pertanyaan yang ke-13, ya. Kita lanjutkan di pertanyaan yang ke-13, yakni kita akan membahas tentang arkanul iman atau rukun-rukun keimanan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya, ya, perkara keimanan itu adalah perkara yang fundamental, ya, dan inilah yang menjadi poros, landasan, asas dari segala hal, ya. Dan suatu amal tidak akan bisa tegak, ya, melainkan dengan pondasi yaitu iman ini. Nah, sehingga jika kita ingin mendidik anak-anak kita, ibaratnya kita ingin membangun manusia, membangun anak kita agar menjadi manusia yang sebaik-baiknya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada manusia berupa potensi dan lain sebagainya. Nah, di pertanyaan ke-13, ya, yakni sebutkan rukun-rukun iman, ya, sebutkan arkanul iman. Ya, maka kita ajarkan rukun iman ada 6, yaitu pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, dan ini adalah pondasi yang paling mendasar. Yang tanpa iman kepada Allah maka semua bentuk keimanan tidak akan bisa tegak, ya, dan semua bentuk keimanan tidak akan bisa, ya, benar, karena ini pondasi yang paling fundamental, yaitu iman kepada Allah. Lalu iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul atau utusan-utusannya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, jadi ada 6 rukun iman. Lalu kemudian, ya, tentunya ketika kita mengajarkan ini kepada anak kita, maka kita juga harus membiasakan agar anak-anak kita, mereka terbiasa untuk berdalil, untuk bersandar dengan dalil, bukan hanya dengan sekedar ucapan atau perkataan. Apalagi kita bicara tentang masalah keimanan, karena masalah keimanan itu tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, ya. Dan ini sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa iman itu tidak bisa ditetapkan dengan sekedar ikut-ikutan atau taklid. Iman tidak bisa ditetapkan dengan hayalan, fantasi, imajinasi, ya, sehingga menjadi takhayul dan khurafat. Iman itu hanya bisa ditetapkan dengan apa? Dengan ittiba, mengikuti dalil, hujjah, burhan, ya. Nah,
Oleh karena itulah, kita juga harus sudah membiasakan anak-anak kita ketika kita mengajarkan sesuatu, kita jelaskan dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam, agar mereka terbiasa untuk berpijak dengan pijakan ilmiah, agar mereka juga terbiasa untuk apa? Bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jibril alaihissalam yang masyhur, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pernah suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah dan beliau dalam bentuk seorang laki-laki yang tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal, ya. Jadi beliau menjadi orang yang asing, ya, dan logikanya kalau orang asing, ya, maka dia pasti seorang yang melakukan perjalanan atau safar. Nah, itu tapi dikatakan oleh Sayyiduna Umar yang meriwayatkan hadis ini, ya, wala yura ya alaihi atharus safar. Ya, namun tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan atau safar. Jadi pakaiannya putih bersih, ya, kemudian rambutnya rapi. Ya, kemudian orang ini yaitu Jibril alaihissalam yang menyerupai laki-laki datang mendekati Nabi SAW, kemudian meletakkan lututnya menempel dengan lututnya Nabi. Ya, kemudian, ya, Jibril bertanya, ya Muhammad, ya, akhbirni anil iman, ya, sampaikan padaku tentang iman, ya. Nah, jadi yang pertama yang ditanyakan adalah tentang Islam, yaitu itu sudah kita bahas, ya. Nah, di arkanul Islam. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepadaku tentang keimanan. Ya, ini bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 35, 36 dan seterusnya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman adalah engkau mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, jadi ini rukun iman yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Yang pertama, kita perdengarkan dan kita talqin agar mereka hafal, ya. Sungguh suatu hal yang sangat ironis sekali ketika orang-orang muslim itu tidak menghafal tentang rukun Islam, tidak menghafal tentang rukun iman, ya. Saya pernah melihat beberapa waktu yang lalu, ya, di YouTube, ya. Jadi waktu itu sempat datang ke beranda saya, ada sebuah sosial eksperimen yang dilakukan oleh sepertinya mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini dia melakukan sosial eksperimen dengan menginterview sejumlah mahasiswa dan mahasiswi muslim, yakni di beberapa kampus. Kemudian ditanya tentang, ya, rukun Islam dan rukun iman. Nah, itu dari mayoritas yang ditanya, ternyata banyak yang nggak hafal tentang rukun iman. Padahal yang ditanya ini muslim. Ya, ini sungguh suatu hal yang patut untuk menjadi concern kita bersama. Bagaimana bisa ketika seorang muslim, bahkan hingga mereka sudah dewasa, sudah balik, mereka tidak memahami perkara yang paling fundamental. Ya, dan tentunya kita tidak menginginkan anak-anak kita itu, ya, seperti ini. Karena siapapun dari muslim yang tidak memahami tentang perkara yang paling fundamental seperti ini, maka kebaikan apa yang hendak diharapkan dari mereka? Ketika mereka nggak ngerti tentang urusan agamanya, apalagi urusan yang paling mendasar darinya. Karena itu, dari kecil, hendaknya kita sudah biasakan untuk mentalkin anak-anak kita, ya, agar mereka sudah terbiasa menghafal, kemudian baru memahami tentang rukun-rukun iman. Untuk anak-anak, memang metode pengajarannya adalah dengan cara kita tasmi' wa talqin. Ya, kita perdengarkan, kita dikte, agar mereka mengulang-ulangi dan mengucapkan, dengan harapan ketika mereka terbiasa mengucapkannya, ya, maka mudah-mudahan untuk berikutnya, ya, ketika bertambah usia dan pemahaman mereka akan lebih mudah mereka untuk memahami. Karena konsepnya anak-anak itu adalah al-hifdzu qabla al-fahmi. Ya, nggak apa-apa mereka menghafal dulu baru kemudian mereka memahaminya di kemudian hari. Sementara kita orang dewasa, yang lebih tepat adalah kita memahami dulu sebelum menghafal. Ya, kita paham dulu.
Kemudian apa yang kita pahami itu ya kita hafalkan. Nah, kemudian di pertanyaan yang ke-14 ya, setelah kita ajarkan tentang rukun iman secara global, maka kita ajarkan rukun iman secara terperinci. Nah, ini metode yang baik, yaitu dari ijmal global kemudian menuju kepada yang terperinci. Ya. Nah, jabarkan makna dari rukun-rukun iman, ya. Tadi ada 6 rukun iman, maka kita ajarkan untuk mereka memahami tentang makna dari rukun iman tersebut. Yang pertama adalah tentang al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi mengimani Allah Azza wa Jalla. Yaitu engkau mengimani bahwa Allah sajalah yang menciptakanmu. Jadi yang menciptakan engkau wahai adalah Allah saja. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Dan dialah Allah yang memberikanmu rizki. Nah, jadi kita ajarkan mereka untuk mengenal dulu sesuatu yang paling mendasar ya. Yaitu tentang Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pencipta. Ya. Karena ya, beriman kepada Allah itu dibangun di atas 2 rukun. Ya, beriman kepada Allah dibangun di atas 2 rukun. Rukun yang pertama adalah meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Ya, artinya kita meyakini akan wujud atau eksistensi Allah. Artinya tidak mungkin kita ada tanpa adanya pencipta, dan pencipta itu ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada Allah tidak akan tegak tanpa kita membenarkan tentang adanya Allah. Yaitu jelas ya, suatu hal yang sangat logis ya, yang sangat logis. Ya, suatu hal yang aksiomatik. Nah, lalu kemudian apa rukun yang kedua adalah setelah kita meyakini akan adanya wujudnya Allah, eksistensi Allah, maka adalah kita mentauhidkan Allah. Mentauhidkan di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Artinya, ya, ketika kita menetapkan Allah itu ada, ya, maka Allah pasti memiliki sifat-sifat, nama-nama, atribut-atribut yang tidak sama dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Ya. Dan dialah Allah satu-satunya yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Artinya kita ada karena Allah yang menciptakan, dan Allah maha baik. Ketika Allah menciptakan kita, kita diberikan dengan berbagai macam rezeki. Ya. Kemudian dialah Allah satu-satunya yang maha menguasai, yaitu Al-Malik. Dan yang maha mengatur, yaitu Al-Mudabbir. Ya, dia mengatur semua makhluknya. Nah, ini adalah konsep dari rububiyah. Rububiyah artinya kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, yaitu ifradullah ta'ala fi af'alil khaliq. Kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah sang pencipta. Karenanya Allah lah yang menciptakan, Allah yang menguasai, memiliki, Allah yang mengatur. Dan tentunya Allah yang memberikan rezeki. Karena rezeki ya dari Allah itu adalah bagian dari pengaturan Allah. Karena itulah, karena dialah Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, menguasai, dan mengatur semuanya, maka dialah satu-satunya al-ma'bud. Nah, ini berarti kita mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Berarti dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Ya. Nah, jadi dari kita menetapkan rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, Allah menguasai, Allah mengatur, Allah memberi rezeki, maka satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, ya, untuk kita mengabdi, berkhidmah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan tidak boleh kita mengibadahi selainnya. Dan kemudian dialah yang maha agung, yaitu Al-Azim. Ya. Dialah Al-Kabir yang maha besar, Al-Kamil, ya, Al-Kamil yang maha sempurna, yang segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Nah, kemudian baru kita menetapkan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah tetapkan untuk dirinya. Kita nggak berhak memberikan nama kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang memberikan nama itu kepadanya. Atau Allah yang menyampaikannya kepada Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi semua nama-nama Allah hanya boleh kita berikan kepadanya apabila itu memang Allah yang memberikan nama itu sendiri kepadanya. Karenanya kita nggak boleh ngarang-ngarang ngasih nama Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah berikan kepadanya. Ya, karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Ya, demikian pula dengan sifat-sifatnya. Yang paling tahu tentang sifat Allah adalah Allah sendiri. Karenanya kita nggak boleh ya menetapkan sifat-sifat bagi Allah kecuali apabila itu memang Allah sendiri yang menetapkan atau ditetapkan oleh makhluk yang paling mengenal Allah dan Allah berikan ya nubuat atau risalah kepadanya. Ya, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah memiliki nama-nama yang sempurna, nama-nama yang indah. Dia tidak punya mitra, dia tidak punya padanan, dan tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Sebentar ini, apa namanya? Agak hang. Baru kemudian setelah itu iman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Nah, lalu bagaimana mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yakni dengan cara meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Ya, jadi kita perlu untuk memahami Allah menciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan malaikat itu ya Allah ciptakan tugasnya hanya beribadah dan tunduk secara totalitas, sempurna, mematuhi semua perintah Allah. Nah, di antara malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang kita patut pahami bersama ya, rukun iman ya termasuk mengimani malaikat ini berarti ya suatu hal yang wajib diimani. Karenanya nggak boleh siapapun meragukan akan adanya keberadaan malaikat. Karena malaikat perkara yang harus diimani. Dan siapapun nggak boleh menetapkan ya malaikat kecuali apabila itu ada ketetapannya dari Allah dan Rasulnya. Karena ini termasuk perkara ghaib. Karena itu kita nggak boleh ya menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan malaikat kecuali harus ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan siapa yang menganggap malaikat itu adalah ya semacam wujud dari jiwa yang baik ya, sebenarnya malaikat itu nggak ada. Jadi malaikat itu hanya representasi dari jiwa yang baik ya. Itu cuma sekedar simbolik dan yang semisalnya. Maka siapapun yang berpendapat seperti ini dia telah kafir. Ya, dia telah keluar dari Islam karena dia telah mengingkari rukun iman yang kedua, yaitu mengimani malaikat. Ya. Karena ternyata ada sebagian orang yang mereka mengingkari keimanan kepada malaikat, ya. Nah, jadi mengingkari iman kepada malaikat maka itu menyebabkan ya orang tersebut keluar murtad dari Islam. Dan juga berkaitan dengan iman kepada malaikat, di situ ada orang-orang yang menyeleweng dan yang menyimpang. Yang pertama tentunya orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengimani Allah saja tidak diimani apalagi malaikat. Ya. Sehingga mereka menganggap malaikat itu hanya sebagai mitos saja. Ya, makhluk-makhluk, mitos, legenda dan yang semisalnya. Ya, dan menurut mereka malaikat itu ya nggak ada. Ini orang-orang ateis. Atau yang kedua orang-orang filsuf ya, yang mereka sebenarnya tidak meyakini adanya malaikat, namun mereka menganggap adanya spirit atau ruh-ruh yang baik yang mereka sebut dengan malaikat. Ya, yang apa namanya, yang mereka mentahrif ya malaikat. Oh, malaikat itu adalah jiwa yang baik. Oh, malaikat itu adalah apa namanya, semacam spirit yang baik ya. Ya, ini juga orang-orang yang kafir. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang mengkultuskan malaikat, bahkan sampai meminta-minta kepada malaikat. Ya, ini diantaranya dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dahulu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, Allah mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum
ibadur rahman inathan, ya, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman yang Maha Pengasih itu sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, asyahidu khalqahum, ya, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka ya menyaksikan ya tentang malaikat, tentang penciptaan malaikat, ya? Kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak apa perempuan, ya. Seperti misalnya Latta, Uzza, Manat, ya. Jadi mereka gunakan nama-nama perempuan yang mereka ambil dari nama-nama Allah dengan anggapan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini juga disebutkan dalam surat An-Najm ayat 27, ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati ayusammunal malaikata tasmiyatal untha. Orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, maka mereka menamakan malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Ya, dengan nama-nama apa? Perempuan. Ya. Nah, karena itulah ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ya. Latta, Uzza, Manat dan selainnya. Nah, dan sejatinya ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini itu mereka sejatinya bukan menyembah malaikat, tapi mereka sedang menyembah syaitan. Dan nanti di hari kiamat ya Allah akan panggil nih para malaikat. Allah akan bertanya kepada malaikat sebagaimana Allah firmankan dalam surat Saba, ya, ayat 40 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aha ulai iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka ini dahulu menyembah kepada kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna. Ya, maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami. Ya, min dunihim bal kanu ya'budunal jinna. Ya. Jadi Engkaulah pelindung kami ya Allah, bukanlah mereka. Bal kanu ya'budunal jinna. Namun mereka sejatinya menyembah jin. Ya, ini kata malaikat. Ya. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan kebanyakan mereka itu beriman kepada jin-jin tersebut. Nah, jadi ini adalah di antara apa? Di antara ya orang-orang yang menyimpang di dalam pembahasan tentang apa namanya malaikat, ya. Dan juga ada juga orang-orang yang menyimpang ketika bicara tentang malaikat, mereka berbicara tanpa ilmu. Yaitu digambarkan malaikat itu adalah seperti manusia berpakaian putih, ya seperti kain, kemudian punya sayap, ya, sayapnya seperti burung. Dan intinya mereka gambarkan ya malaikat kemudian di kepalanya ada semacam cincin kuning dari emas, ya. Ya, ini semua adalah termasuk penyimpangan dan kesesatan, ya. Nah, jadi seorang mukmin maka dia wajib untuk mengimani malaikat, ya. Mereka mengimani malaikat sebagaimana datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya kita nggak boleh bicara tentang malaikat kecuali apabila itu memang ada dalilnya. Nah, di antara bab untuk mengimani malaikat, ya, maka yang pertama kita perlu untuk mengimani bahwasanya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dari nur, ya. Jadi diciptakan dari cahaya. Ya. Ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW, ya. Nabi yang mengatakan khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janu min marijin min nar wa khuliqa, ya, Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari jin, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan kalian, ya, dan bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian, itu dari apa? Dari tanah. Lihat, ya. Nah, jadi
malaikat itu diciptakan dari jin. Nah, afwan, malaikat itu diciptakan dari cahaya ya, mohon maaf ya. Dan sementara jin diciptakan dari api ya. Lalu kemudian yang kedua, kita juga wajib meyakini dan mengimani tentang sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya malaikat itu memiliki sayap, ya. Adapun sayapnya maka ya itu perkara ghaib. Kita paham makna sayap dan kita mengimani sebagaimana datangnya, ya. Apa dalilnya? Malaikat punya sayap banyak. Di antaranya di dalam surat Fatir ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan ya uli ajnihatin ya. Nah ini dalilnya. Ya uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba ya. Dengan nama ya apa namanya? Alhamdulillah ya segala puji hanyalah milik Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah dia yang mempunyai sayap. Ada yang punya 2, 3, atau 4 sayap. Ya. Nah juga banyak hadis-hadisnya ya seperti misalnya keutamaan penuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan wa innal malaikata latadau ajnihataha ya ridwan li talabil ilmi. Dan malaikat akan membentangkan sayapnya karena merasa ridha dengan ya orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi SAW, Jibril itu punya ya situ mi'ati janah, 600 sayap. Ya, wa kullu janahin minha qad saddal ufuq. Dan setiap sayapnya Jibril itu gedenya sampai menutupi ya ufuk ya. Jadi sampai menutupi ufuk. Nah, jadi kita wajib meyakini malaikat itu punya sayap. Nah, dan kemudian juga malaikat memiliki tangan. Ya, karena disebutkan dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman wal malaikatu basitu aydihim ya. Nah, akhriju anfusakum. Ya. Sedangkan para malaikat itu mereka memukul dengan tangannya sambil berkata, ya keluarkan nyawamu, ya. Nah, jadi malaikat punya apa namanya? Punya tangan, ya. Nah, dan juga apa namanya? Malaikat juga dikatakan punya qulub, punya qalbun, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba, ya wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman udzina lahu hatta idza ya furiqa an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Dan syafaat di sisi Allah hanya berguna bagi orang-orang yang Allah berikan izin. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari ya kulub mereka, ya hati-hati mereka yaitu jantung, maka mereka mengatakan apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu. Ya dan juga masih banyak ya yang lainnya. Artinya apabila ada dalil ya yang menerangkan malaikat punya mata, malaikat punya telinga, punya pindah dan punya pundak, maka kita menetapkan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Ya. Nah, terus kemudian juga di antara yang wajib kita imani adalah malaikat adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita saksikan, ya. Namun malaikat bisa menjelma. Ya, malaikat itu bisa menjelma menjadi seperti misalnya seorang laki-laki. Dan ini dalilnya banyak. Ya. Banyak ya. Seperti misalnya di dalam hadis Jibril. Beliau ya Jibril alaihissalam berubah menjadi seorang laki-laki. Ya. Nah, juga Jibril alaihissalam disebutkan di dalam ya sejumlah ayat ya. Itu juga apa namanya mendatangi seperti mendatangi Nabi Musa alaihissalam, Zakaria, bahkan Maryam ya alaihissalam ya. Nah, kemudian apabila ada yang tanya, apakah malaikat itu laki atau perempuan? Maka kita katakan malaikat itu tidak disifati dengan gender. Tidak disifati dengan laki-laki ataupun dengan wanita. Beda dengan manusia, beda dengan jin. Ya. Karena malaikat tidak dikatakan laki-laki dan tidak dikatakan perempuan. Ya.
Kemudian apakah malaikat itu makan dan minum? Ya. Nah, jadi yang benar adalah malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kita wajib mengimani ya apa namanya sifat-sifat yang datang yang berkaitan dengan malaikat ya. Nah, juga apa namanya juga di antara bab kita mengimani tentang malaikat adalah kita mengajarkan kepada anak kita bahwasanya malaikat itu juga mereka memiliki nama-nama ya. Artinya kita wajib menetapkan nama-nama yang ada dari malaikat ya selama itu ada dalilnya. Apabila tidak ada dalilnya maka kita tidak boleh ya menetapkan nama tersebut. Karena untuk menetapkan nama pada malaikat harus ada dalilnya ya. Ya, dan dalilnya harus sahih. Nah, karena itulah sebagian orang meyakini ada nama Israel ya pada malaikat, padahal hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Sehingga ini adalah pendapat yang tidak kuat. Nah, baik. Kemudian juga kita wajib mengimani adanya tugas-tugas malaikat. Malaikat itu diberikan Allah ya berbagai macam tugas ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan malaikat itu adalah makhluk yang terus beribadah, yang terus taat, yang terus berzikir, ya. Artinya itu di dalam ya apa namanya kehidupan malaikat. Dan kemudian Allah berikan tugas. Ada di antara mereka malaikat-malaikat yang memang bertugas untuk mencatat amal manusia. Kemudian ada malakul maut yang mencabut nyawa. Kemudian ada yang menyampaikan wahyu seperti Jibril alaihissalam. Kemudian ada malaikat ya Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada orang-orang yang meninggal dunia. Ya, kemudian ada malaikat yang menjaga surga, ada malaikat yang menjaga neraka, ada malaikat yang meniup sangkakala kelak, ya, kemudian ada yang mengatur hujan, ada yang memikul arsy-Nya Allah, ya, kemudian ada yang membagi-bagikan rahmat, ya. Kemudian ada yang apa namanya? Mengatur gunung dan seterusnya. Ya. Jadi semua apabila ada dalilnya maka kita menetapkan hal tersebut. Ya, dan kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu di ya, catatan kaki ya. Sudah dijelaskan ya. Selain kita wajib mengimani nama-nama malaikat yang Allah sebutkan secara global dan terperinci dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan Nabi dalam hadis yang sahih seperti Mikail, Israfil, meniup sangkakala, malakul maut ya, yang mencabut nyawa. Nah, sebagian menyebut malakul maut dengan nama Israfil tidak tepat karena dalilnya tidak ada yang sahih. Kemudian malaikat yang bertugas apa namanya mengawasi perbuatan hamba dan mencatatnya. Sebagian orang menyebut dengan nama Raqibun Atid, Raqib dan Atid. Ini juga pendapat yang kurang tepat karena Raqib Atid bukan nama. Kemudian juga ada malaikat yang disebut dengan Al-Mu'aqibat yang bertugas menjaga hamba di waktu bermukim atau bepergian, ya waktu tidur atau ketika terjaga. Kemudian juga ada malaikat Ridwan yang memimpin malaikat di surga. Kemudian ada malaikat Malik yang memimpin ya para malaikat yang bengis yang berada di neraka. Kemudian malaikat yang bertugas meniupkan ruh ya yang menguji mayat di alam kubur yaitu Munkar dan Nakir dan seterusnya. Nah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya ya. Di antaranya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian Zabur yang diturunkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan ya suhufnya Ibrahim dan Musa. Ya. Nah, jadi juga sama iman kepada kitab-kitab ini termasuk rukun apabila ada yang tidak mengimani maka ya dia telah kafir. Ya. Maka dia telah kafir. Dan kita wajib mengimani secara global dan terperinci. Kita wajib mengimani bahwasanya dahulu ada kitab Injil, Taurat, Zabur. Namun setelah Al-Quran datang, maka Al-Quran itulah yang menjadi penentu. Karena kitab-kitab sebelumnya mengalami perubahan-perubahan, ya tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dan kemudian ya, yang juga nggak kalah pentingnya lagi ya,
Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang abadi sepanjang masa. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, ya. Bukan ciptaan Allah, ya. Al-Quran tidak boleh kita katakan sebagai ciptaan Allah. Allah menciptakan Al-Quran. Tapi Allah berfirman. Kemudian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini itu disampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, oleh karenanya kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kita ya tentang keimanan kepada kitab suci, terutama kepada Al-Quran Al-Karim. Nah, lalu kemudian iman kepada para rasul. Ya. Iman kepada para nabi dan para rasul. Yakni mereka adalah manusia yang Allah utus kepada hamba-hambanya untuk mengajari ilmu kepada mereka. Itu kepada ya hamba-hamba Allah. Tugasnya untuk menyampaikan berita gembira berupa kebaikan dan surga dan memperingatkan mereka dari keburukan dan neraka. Jadi tugasnya para nabi dan rasul itu sebenarnya mubasyirina wa mundirin, memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Berita gembira bagi mereka yang taat, Allah akan balas dengan kebaikan dan surga. Dan memberikan peringatan dan ancaman bagi mereka yang maksiat, yang menentang, yang durhaka dengan ya akibat yang buruk dan neraka. Ya. Kita wajib mengimani para nabi dan para rasul secara global dan secara terperinci. Ya. Dan kita nggak boleh meyakini adanya nabi dan rasul kecuali apabila itu ada dalilnya, baik itu secara global atau terperinci. Apabila kita lihat ya tentang manusia, ya manusia ini sebenarnya makhluk yang paling istimewa di muka bumi ini. Ya manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa. Nah kemudian di tengah-tengah manusia ini ya yang lebih istimewa adalah mereka orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, dan kemudian di tengah-tengah orang-orang saleh ini, ya, di tengah orang-orang yang beriman, ya, dan beramal saleh, ya, maka yang lebih utama dari mereka adalah dari kalangan para nabi. Kemudian yang istimewa dari kalangan para nabi adalah para rasul. Nah, kemudian yang lebih istimewa dari kalangan para rasul adalah mereka yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihim wa ala alihim wasallam. Nah, kemudian wajib kita pahami ya, berkaitan dengan kisahnya para nabi dan para rasul, itu ada yang Allah sebutkan secara rinci, ada yang Allah sebutkan secara global. Ada yang Allah kisahkan, ada pula yang tidak Allah kisahkan. Nah, adapun para rasul itu disebutkan oleh Nabi di dalam Al-Quran itu ada 25 orang. 18-nya itu disebutkan dalam surat Al-An'am dari ayat 83 sampai 86. Kemudian ya dan yang 7 nama dari para nabi dan para rasul itu disebutkan di dalam surat dan ayat yang lain. Karena di dalam surat Al-An'am itu disebutkan 18, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Ada 18. Kemudian yang 7 sisanya adalah Adam, Idris, Hud, Saleh, Syuaib, Zulkifli, dan Muhammad. Itu disebutkan di dalam surat-surat yang lainnya. Nah, jadi yang wajib kita pahami bersama adalah ketika kita mengajarkan kepada anak ya tentang nabi dan rasul, maka yang wajib kita ajarkan adalah para nabi dan rasul adalah manusia yang paling istimewa. Nah, kemudian yang paling istimewa dari para nabi dan rasul adalah ulul azmi ini. Yaitu diawali dari bapaknya ya rasul yang pertama. Abul Bashar Tsani, itu bapaknya manusia yang kedua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Baru kemudian bapaknya para nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad, ya, alaihi wassalatu wassalam. Dan kemudian kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ya para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena ini konsekuensi daripada keimanan. Dan kita harus didik agar mereka mencintai para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka mencintai Nabi kita Muhammad SAW lebih daripada kecintaan kepada siapapun. Ya.
Dan juga kita harus mendidik anak-anak kita, ya, bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah utusan yang Allah Subhanahu wa taala embankan misi untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan kebaikan yang paling utama adalah tauhid, dan kemungkaran yang paling buruk adalah kesyirikan. Dan semua nabi dan rasul itu punya misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala meskipun punya syariat yang berbeda-beda. Ya. Jadi mereka sebenarnya misinya semuanya sama, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, meskipun di dalam syariat mereka berbeda-beda. Dan umumnya para rasul, para nabi diutus di tengah kaumnya dan diwajibkan untuk mendakwai kaumnya. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau adalah nabi terakhir diutus kepada seluruh umat manusia, tak terkecuali. Semua manusia, bahkan jin juga harus tunduk mengikuti alat syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit ya. Kemudian al-iman kepada hari akhir, yaitu kita ajarkan untuk mengimani apa yang terjadi setelah kematian. Kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ya. Nah, mulai dari alam kubur, ya. Jadi di alam kubur nanti kita akan mengalami fitnah atau ujian. Kita akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya, lalu kemudian juga selain itu kita juga akan dari hasil ujian itu kita akan mendapatkan adab kubur ataukah nikmat kubur. Nikmat kubur akan dilapangkan kuburan kita, kemudian amal kita akan diserupakan ya sebagai sosok seorang kawan yang harum, yang kita nyaman dengannya, kemudian akan ditampakkan pada orang yang mendapatkan nikmat kubur itu tempatnya kelak di surga. Sementara ya orang-orang yang mendapatkan siksa kubur maka akan dihimpit, ya dia akan merasa sempit, kemudian akan ditampakkan nanti tempatnya di neraka dan dia ketakutan luar biasa, kemudian amalnya diwujudkan dalam bentuk ya orang yang paling busuk dan seterusnya, dan dia merasa tidak nyaman. Ya, artinya di alam kubur kita akan sudah mendapatkan berbagai macam ujian dan juga siksa atau nikmat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menentukan terjadinya hari kiamat, ya. Yaitu ketika bumi semua diluluh lantakkan dan hancur, semua makhluk ya meninggal, kemudian Allah bangkitkan kiamat, ya. Lalu kemudian setelah itu Allah kumpulkan di padang mahsyar. Dan kemudian ya akan ditampakkan amal-amal mereka untuk dihisab. Nah, kemudian di antara orang-orang yang sedang menanti di padang mahsyar ada orang-orang yang sudah Allah berikan ya syafaat ya, yakni mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi ada 70.000 umatnya Nabi Muhammad SAW itu akan mendapatkan ya ibaratnya tiket VIP ya, langsung menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala syafaat. Nah, jadi yakni langsung masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla tanpa dihisab. Adapun selebihnya maka dia akan dihisab. Ya, akan ditampakkan amal-amalnya, akan ditunjukkan, kemudian ditimbang ya di mizan. Ya. Sehingga mereka menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal, ya golongan kanan yang berat timbangan kanannya kebaikannya, atau ashabul shimal yang berat timbangan kirinya. Ya, lalu kemudian setelah itu ya orang-orang beriman ketika dalam keadaan kehausan, mereka akan menuju ke haudnya Nabi SAW. Ya, Nabi memiliki telaga yang menyambung hingga ke surga yaitu Al-Kautsar, dan Nabi menanti umatnya, tapi ternyata ada umatnya yang dihalau, tidak boleh mendekat kepada haud. Lalu kemudian setelah itu mereka akan digiring menuju ke sirat, ya, ke sirat, yaitu titian yang dikatakan bahwasanya ukuran titian ini seperti sehelai rambut yang dibelah 7, begitu tipisnya. Di antaranya ada yang bisa berjalan dengan cepat, ya, secepat angin, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang merangkak. Dan siapa yang sampai ke ujung maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang terhempas maka dia akan masuk ke dalam neraka, ya. Nah, jadi ini yang akan dialami. Artinya kita hidup di dunia ini cuma sebentar saja, dan sebentarnya kita inilah yang paling menentukan, ya. Illa asyiyatan aw duhaha. Itu tidak lebih daripada seperti waktu pagi atau waktu petang saja.
Nah, oleh karenanya kita harus mengajarkan kepada anak kita bahwasanya kita di dunia ini adalah hanya sekedar transit untuk menuju kepada destinasi, ya tujuan, yaitu di kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, oleh karenanya kita harus ajarkan iman kepada takdir itu ada 4 kategori yang harus kita pahami. Pertama adalah ilmu Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan takdir itu tidak berangkat dari itu tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pertama harus kita pahami ilmu Allah, di mana ilmunya mendahului segala sesuatu. Baik itu yang belum terjadi atau yang sedang atau yang setelah terjadi. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha indahu ilmus saati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya lah ya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dia dan mengetahui apa yang ada di rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Artinya semuanya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Semuanya tahu. Allah ketahui semuanya secara terperinci dan global. Ya. Kemudian yang kedua ya adalah kitabah, penulisan. Yaitu Allah menuliskan segala sesuatunya di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, jadi Allah ciptakan al-qalam, kemudian Allah perintahkan uktub, ya, tulislah semuanya. Jadi segala sesuatu telah ditulis ya sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi atau akan terjadi semuanya tercatat ya olehnya di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya, makanya ada kitabah di situ. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia Allah yang tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sehelai daun yang gugur kecuali Allah udah ketahui. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula ya sebutir biji-bijian yang ada di dalam kegelapan bumi kecuali Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering melainkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz, ya. Artinya ada kitabah, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga baru ya masyiah, kehendak Allah. Yaitu segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, akan terjadi. Apabila tidak akan terjadi. Karenanya, ya sesuatu baik itu darinya atau dari makhluknya tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya. Artinya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak bisa menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Karena ya kita mungkin punya kehendak, tapi kehendak kita terbatas. Kehendak kita terikat dengan kehendak Allah, karena kehendak Allah mutlak. Ya. Dan Allah ketika menakdirkan sesuatu nggak lepas dari pengetahuan Allah, dari kitabah, penulisan, dan dari kehendak Allah. Kemudian yang terakhir baru kemudian ya al-khalqu, yaitu penciptaan. Allah mengilmuinya, Allah menuliskannya, Allah menghendakinya, baru kemudian Allah menciptakannya. Yaitu mengimani bahwa seluruh makhluk yang ada ini diciptakan Allah. Baik itu zatnya makhluk, ya, substansinya makhluk, ya. Baik itu sifatnya dan pergerakannya, termasuk perbuatannya, bahkan apa saja yang ada padanya, ya. Nah, jadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan, ya. Nah, jadi yang patut kita pahami bersama adalah, ya, di dalam bab takdir, maka semuanya terjadi atas pengetahuan Allah.
Karenanya siapa yang meyakini ada hal-hal yang di luar dari pengetahuan Allah, atau Allah tidak tahu, atau mengatakan Allah tahu setelah sesuatu itu terjadi, maka sungguh dia telah menyimpang dan sesat. Kemudian juga segala sesuatunya itu telah Allah tetapkan dan Allah tuliskan di dalam Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun yang luput dari ketentuan Allah ini. Ya, karenanya siapa yang meyakini ada sesuatu yang tidak dituliskan Allah di dalam Lauhil Mahfuz, maka sungguh dia telah menyimpang dan tersesat. Kemudian yang ketiga adalah di dalam bab takdir ini, semua terjadi atas kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti terjadi. Apabila tidak Allah hendaki, tidak akan terjadi. Berarti semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ada iradah, ada masyiah. Dan iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang bersifat kauniyah, yaitu bersifat umum. Allah ciptakan ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Jadi Allah menciptakan ada yang baik dan ada yang buruk. Itu kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Ya, tetapi ada kehendak yang bersifat syar'iyah. Meskipun Allah menciptakan keburukan, ya, tapi Allah tidak ridhoi keburukan itu. Allah mencintai kebaikan. Makanya kehendak yang syar'i. Allah menciptakan neraka, tapi Allah sebenarnya tidak menginginkan, ya. Jadi keinginan syar'i ya maksudnya. Allah tidak menginginkan ya hamba-hambanya masuk ke dalam neraka. Karenanya Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus para nabi dan para rasul dan seterusnya. Agar manusia atau makhluknya itu mendapatkan ridhonya Allah dan kemudian mereka terhindar dari neraka. Ya. Nah, jadi ada kehendak yang syar'i, artinya kehendak yang terikat dengan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah al-khalqu, penciptaan. Artinya segala sesuatu ini Allah ciptakan. Amal kita juga termasuk ciptaan Allah. Perbuatan kita ciptaan Allah, ya. Semua apa yang ada pada makhluk adalah ciptaan Allah. Berarti semua Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya dan itu sudah Allah tuliskan dan itu sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah ya penjabaran dari arkanul iman ya, atau rukun-rukun iman yang patut untuk kita pahami bersama ya. Nah, baik, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan ya di kesempatan kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini ya. Jika ada pertanyaan ya silakan. Ini ada apa pertanyaan? Bagaimana peran orang tua dalam menanamkan tauhid ke dalam diri anak dalam menghadapi kegagalan dan kesulitan? Nah, jadi tauhid adalah pondasi yang paling mendasar. Tauhid adalah suatu perkara yang sudah fitrawi, artinya sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam ya diri segenap manusia termasuk anak-anak kita. Tugas kita adalah memelihara dan menjaga agar tauhid anak kita tidak rusak ya. Agar mereka senantiasa berada di atas fitrahnya. Dan kemudian juga ya di antara perkara penting yang perlu untuk kita pahami adalah ya tauhid ini yang menjadi pondasi mendasar dari perilaku dan perbuatan anak-anak kita. Ya, sehingga tauhid itu akan bisa termanifestasikan di dalam di dalam karakternya, di dalam perilaku, di dalam perbuatan anak kita. Tauhid yang baik maka akan membuahkan buah yang baik. Ya, perkataan yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, akhlak yang baik. Demikian pula sebaliknya. Nah, dan kemudian juga di dalam bab, ya ini kaitannya tentunya dengan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, adalah ya tauhid ini akan menghantarkan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan semuanya pasti adalah mengandung kebaikan dan hikmah. Ya. Pasti mengandung kebaikan dan hikmah. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah sesuai dengan kadar yang Allah tentukan kepada kita yang wajib kita syukuri. Demikian pula ujian yang Allah berikan kepada kita itu juga merupakan bentuk perhatian dari Allah. Ya. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk menghadapi ujian tersebut dengan cara kita selalu bersandar kepada Allah. Sehingga kita akan selalu bersyukur dan bersabar. Nah, dan juga ya peran tauhid juga sangat penting di dalam amal anak-anak kita, di dalam aktivitasnya dia. Ya, kita tahu bahwasanya yang namanya aktivitas atau amal ya,
itu adalah usaha yang bisa dilakukan oleh manusia sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya, dan potensinya. Dan manusia tentunya makhluk yang hanya bisa berusaha, tidak bisa menjamin hasil. Berarti di dalam aktivitasnya di situ hanya ada dua hal, keberhasilan atau kegagalan. Jika berhasil, seorang mukmin ketika dia mengajarkan anak-anaknya tentang ya keberhasilan dan apa kegagalan di atas konsep tauhid, maka ketika anaknya itu berhasil, maka dia kembalikan itu ya kepada Allah. Dia ingatkan anaknya itu semua adalah dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah, ya. Nah, alhamdulillah nak kamu berhasil dengan pertolongan Allah. Allah mudahkan kamu. Alhamdulillah, ya. Jadi kita selalu tautkan ya lisannya, pikirannya, hatinya, ya semuanya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwasanya kamu diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah ketika kamu berhasil. Dan ketika anak kita misalnya mengalami kegagalan, maka juga sama. Kita ajarkan ya bahwasanya ya kita hanya bisa berusaha, nak, hasil akhir di tangan Allah. Dan ketika kamu gagal itu bukan artinya ini tuh apa namanya, ini bukan artinya dunia itu udah berhenti, ya. Karena dengan adanya kegagalan itulah kita akhirnya bisa banyak belajar, ya. Dan kita ajarkan bahwasanya sebab kegagalan itu adalah tidak lepas dari kekurangan kita. Kita yang kurang berusaha dan kita kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pun seandainya kita udah berusaha dan udah bertawakal, maka ya tentunya itu tidak lepas dari ketentuan dan keputusan Allah. Sehingga kegagalan itulah ya sebenarnya putusan Allah yang paling baik untuk kita agar kita bisa memperbaiki diri dan melangkah untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Juga sama dengan kesulitan-kesulitan. Kita di dunia tidak akan selalu mendapatkan kemudahan. Pasti di situ akan ada kesulitan. Kita nggak akan selalu gagal. Kita nggak akan selalu sukses. Jadi semuanya itu akan ada silih bergantinya, ya. Dan ketika seseorang itu dia mengalami kesulitan, maka biasanya ya dia akan merasa lemah, fakir, butuh dengan sesuatu, dan itu akan menghantarkan dia untuk ya mendekat kepada Allah, karena fitrahnya akan menggeliat dan ingin mencari ketenangan dan pertolongan, dan yang bisa memberikan pertolongan tentunya adalah Rabb-nya. Ya, sehingga itu bisa menjadi pijakan kita di dalam segala hal, tidak bisa lepas dari yang namanya tauhid. Ustaz, bagaimana contoh mengaplikasikan iman kepada malaikat kepada anak-anak kita dalam keadaan sehari-hari? Dan anak kalau bertanya, kenapa Allah menciptakan syaitan padahal syaitan itu jahat dan ngajak ke neraka, barakallahu fik, ya. Jadi di antara mengaplikasikan iman kepada malaikat, yaitu di antara buah keimanan kepada malaikat itu adalah apa? Adalah di antaranya dengan kita mengimani ya adanya malaikat, dan malaikat ini makhluk Allah yang tunduk, yang patuh, yang taat, dan kemudian Allah tugaskan di antaranya untuk ngurusin tentang tentang manusia dan yang semisalnya, ya itu sebenarnya juga dapat menghantarkan kita sebagai manusia ya untuk lebih semangat di dalam beramal soleh, karena di situ ada malaikat yang akan mencatat ya amal-amal perbuatan kita, ya, dan juga kita juga akan cenderung untuk menjauh dari kemaksiatan. Dan kita tahu ya di antaranya ada sejumlah riwayat ya, seperti misalnya ya orang yang dia berwudu ya sebelum tidur ya, jadi intinya malaikat pun juga akan ikut gitu loh. Dan juga banyak riwayat seperti malaikat akan masuk ke dalam rumah ya yang tidak ada pajangan atau tidak ada gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa yang dipajang dan yang semisalnya. Ya artinya banyak kebaikan-kebaikan ketika di situ ada malaikat yang Allah utus untuk menyebarkan rahmat, untuk menyebarkan barokah. Artinya di mana di situ ada malaikat pasti akan ada berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya sehingga itu bisa menghasung kita. Jadi boleh kita ajarkan bahwasanya ya ketika kamu melakukan perbuatan baik, maka akan ada malaikat yang mencatat dan seterusnya. Itu boleh dan memang penting untuk kita ajarkan. Karena ini merupakan bab bagian dari iman kepada malaikat. Tapi yang nggak boleh adalah kita nggak boleh mengajarkan anak-anak itu untuk bertawakal, bergantung dan meminta tolong kepada malaikat. Tapi mintanya kepada Allah. Karena malaikat adalah makhluknya Allah. Allah utus ya
sebagai sebagai makhluk Allah yang memang tugasnya untuk menaati Allah dan melaksanakan tugas-tugas yang Allah perintahkan tanpa mengenal lelah, ya, taat terus-menerus dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kemudian kenapa Allah menciptakan syaitan? Padahal syaitan itu jahat dan ngajak ke neraka, ya. Jadi ini suatu hal yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, memang konsep mendasarnya adalah, ya, kaidahnya adalah innallaha la yus'al wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah tidak ditanya, tapi mereka makhluk yang akan ditanya. Karenanya Allah sebenarnya asalnya tidak ditanya, kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu. Itu asalnya, ya, ini suatu hal yang tidak beradab. Kenapa? Karena seakan-akan kita mempertanyakan Allah, ya. Nah, ini khususnya bagi mereka orang-orang yang sudah dewasa, tapi tentunya anak-anak beda, ya, karena mereka kemampuan bernalarnya masih belum baik, ya. Sehingga kita perlu untuk mendampingi, ya. Dan ini juga suatu hal yang baik, ya. Kita berusaha untuk menggali hikmah. Kenapa sih Allah menciptakan syaitan? Padahal syaitan itu jahat dan mengajak kepada neraka. Karena kita hidup di bumi ini ujian dari Allah. Ya, ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa ajak mereka untuk belajar dari hal-hal konkret sehari-hari. Misalnya contoh, nak, kalau misalnya kamu bermain, ya, kamu udah bermain dengan capek, dengan lelah, kamu udah intinya udah bersiap-siap untuk permainan itu, ya. Nah, sementara kamu punya kawan yang dia nggak capek, dia cuma santai-santai aja, ya. Dan kemudian di dalam permainan ini semua dianggap sama, dianggap menang. Nah, bagaimana, anak, menurut kamu? Atau misalnya anak kita udah sekolah, ya, di sekolah itu ada anak yang rajin, ada anak yang malas. Nah, misalnya, ya, anak yang rajin dan anak yang malas itu dikasih nilai yang sama, ya. Jadi mau rajin atau mau malas dikasih nilai yang sama, semuanya lulus, semuanya baik. Itu menurut kamu adil nggak? Ya. Nah, jadi kita harus ajarkan bahwasanya, ya, sekolah juga ujian. Di situ pun juga ada ujian-ujiannya, gitu loh. Artinya siapa yang mempersiapkan diri, siapa yang belajar, maka biasanya orang-orang yang seperti ini dia akan mendapatkan, ya, hasil yang lebih baik daripada mereka yang malas-malasan. Ya. Nah, juga sama, kehidupan di dunia ini adalah ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan kita di dunia ini, ya, Allah ingin menguji kepada kita siapa yang layak untuk bisa dekat dengan Allah dan kembali ke surganya. Karena itulah Allah berikan ujian dengan berbagai macam, Allah berikan musuh. Di antaranya musuh-musuh manusia adalah syaitan, ya. Nah, sehingga dengan adanya ujian ini, ya, dengan adanya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, maka di situ akan kelihatan siapa yang benar-benar mau berusaha dan siapa yang benar-benar malah lari jauh dan menentang. Ya, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang malah, ya, menjauhi Rasulullah, bahkan malah lebih mendekat kepada syaitan ataupun iblis, ya, alaihi laknatullah. Artinya semua itu tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika menentukan sesuatu pasti di situ ada hikmahnya. Dan dengan adanya kejahatan, maka kita bisa merasakan betapa nikmatnya, ya, suatu perbuatan baik. Ya, karena di situ ada kejahatan dan kita akhirnya bisa berjuang untuk mencegah kejahatan tersebut. Ya, dengan adanya kekufuran, ya, akhirnya kita tahu betapa nikmatnya keimanan itu. Sehingga kita berusaha untuk menjaga keimanan agar kita tidak jatuh kepada kekufuran. Karena kalau tidak ada kekufuran, maka akan hilang hikmah nikmatnya keimanan. Demikian pula kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya sejuk kalau kita nggak pernah merasakan di situ ada panas. Dengan panas yang kita rasakan, ya, sehingga ketika kita mendapatkan kesejukan, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya sejuk itu. Juga demikian, ya, yang namanya kesehatan akan lebih dirasakan kenikmatannya ketika kita pernah merasakan sakit. Ya, artinya Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya. Di mana di situ ada kebaikan, di situ ada keburukan. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan dengan pasangan dan juga dengan lawannya. Ya, sehingga dari situlah akan semakin sempurna hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir, ya. Bagaimana menjawab ketakutan anak tentang meninggal
belakangan ini anak saya umur 4 tahun tiba-tiba menangis, mama aku nggak mau meninggal. Gimana cara menjawab dan menenangkannya ya Ustadz? Nah, jadi yang pertama cari tahu dulu kenapa ini anak kok tiba-tiba dia merasa takut dengan yang namanya meninggal. Ya, dan juga ini suatu hal yang sangat manusiawi ya, suatu hal yang lumrah ya. Mungkin karena ada hal-hal yang membuat dia trauma, atau dia kehilangan orang yang dia sayangi, atau yang semisalnya, atau dia melihat, atau ada kucingnya atau hewan peliharaannya mati ya. Ya, nah ini suatu hal yang manusiawi. Kita menvalidasi dulu ya. Apalagi dia masih anak-anak ya, kita tunjukkan kasih sayang, ya kita akui perasaannya. Umi tahu nak, kamu lagi takut, kamu lagi khawatir, Umi paham ya. Kita tunjukkan dengan empati dan menvalidasi perasaannya ya. Kemudian yang kedua baru kita ajarkan pelan-pelan, nak, semua orang akan meninggal dunia ya. Semuanya akan meninggal dunia. Di dunia ini semua akan meninggal. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi yang akan meninggal. Ya. Jadi artinya ketika kita nanti sudah di akhirat itu kita sudah tidak akan lagi meninggal dunia. Karena sudah tidak ada lagi kematian. Selama kita masih di dunia, hidup di dunia, ya pasti akan ada yang mati. Semuanya mati, tumbuhan mati, hewan mati, semuanya mati. Ya. Tapi matinya itu adalah untuk menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, nanti di akhirat, maka Allah akan hidupkan kita, sudah tidak ada lagi kematian. Nah, karenanya di situ kita harus jelaskan. Karena itu nak, ya, kita sejatinya di dunia ini, saat ini, kita itu sedang ya mengumpulkan kebaikan-kebaikan agar kita bisa hidup nanti di akhirat, hidup di surga, kita bahagia selamanya. Ya. Nanti di surga kamu bisa ketemu Umi, bisa ketemu Abi, insya Allah, asalkan kita di dunia berbuat dengan apa sebaik-baiknya, ya. Jadi kita katakan kamu nggak perlu takut nak, ya. Karena apa? Karena ya kalau anak kita udah kita didik ya dari sedini mungkin, ya terutama untuk mencintai Rabbnya, maka dia akan senang ketika dikatakan kamu nanti bisa ketemu Allah. Nah, kamu kepingin nggak ketemu sama Allah, apa Rabbmu, pencipta kamu? Ya Allah itu nak lebih penyayang daripada Umi. Umi ini masih kadang-kadang berbuat gak baik sama kamu. Allah itu maha baik. Allah berikan kamu semuanya. Allah yang menciptakan kamu. Allah berikan kamu tangan, mata, mulut, semuanya. Ya Allah izinkan kamu untuk bisa menghirup napas. Allah berikan kamu rumah. Allah hadirkan Abi sama Umi untuk bisa menjaga kamu. Kemudian semuanya kita jelaskan kenikmatan-kenikmatan Allah. Karunia-karunia Allah. Rezeki-rezeki Allah. Agar anak itu sayang dengan Allah. Dan Allah itu maha baik. Ya, dan secara fitrawi anak itu sebenarnya kepingin ketemu dengan Allah, dan nanti kita bisa ketemu Allah di akhirat. Dan di akhirat sudah tidak ada lagi kematian. Ya, sudah tidak ada lagi kematian di saat itu. Tapi ketika kita berada di dunia, kita kelak akan meninggal dunia, cepat atau lambat. Dan kita ajarkan bahwasanya ya kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya, dan juga anak-anak ini biasanya dia takut mati karena dia takut berpisah dengan orang yang dia sayangi. Ya, itu suatu hal yang sangat manusiawi. Karenanya kita perlu didik dan ajarkan anak kita, ya terutama pondasinya yaitu ada pada tauhid. Nah, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang hak datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Semoga yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim yang mengajarkan anak tentang kitab sucinya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.